Nah, bong dan tan ini yang banyak digunakan dalam Qizhou dan yang paling sering saya temukan bahwa pergerakan bong dan tan ini tidak presisi sekali. Sehingga ketika kita Qizhou, kan Qizhou seperti ini guys. Jadi Qizhou ini dilakukan dengan presisi yang tepat, sehingga ketika tangan lawan menempel di sebelah sini kita, dia tidak akan bisa masuk baik dengan kondisi apapun. Tan kita tidak kolaps, bong kita juga tidak pernah kolaps. Ditabrak pun kita tidak mundur, dia hanya bergerak. Oke, jadi Sinim Tao mengajarkan kita presisi yang tepat ketika kita melakukan bong dan tan, terutama bagi praktisi Wing Chun yang sering melakukan Qizhou. Jangan melakukan Qizhou dengan bong yang seperti ini ya. Kalau bong Anda seperti ini, dihajar Anda akan hilang. Oke. 130. Kita lanjut sedikit lagi ya. Ini baru 2 gerakan guys. Kita lanjut gerakan yang ketiga. Oke, gerakan yang ketiga juga sama. Tanzhou, seperti sama tadi pembahasannya. Kemudian berikutnya adalah Ganzhou. Seandainya kita menghadapi serangan dari bawah, maka kita menggunakan Ganzhou. Oke, Ganzhou secara struktur dia tetap sama seperti ketika saya memukul. Nih, Ganzhou akhirnya di sini, ini strukturnya persis sama. Kalau saya balik, persis ketika saya memukul. Jadi apapun konsep Wing Chun yang kita lakukan, strukturnya harus tetap sama. Tidak ada tangan atau sikunya yang seperti ini guys. Apalagi Ganzhou tangannya diginikan, gitu kan? Diginikan ini nggak ada guys. Karena tidak akan ada power ketika kita melakukan yang namanya Ganzhou. Oke. Setelah kita melakukan Ganzhou seperti ini, ya, Ganzhou-nya seperti ini, Ganzhou. Kemudian dari posisi seperti ini kita belajar bagaimana, kalau tadi kita belajar menggunakan Tanzhou dari posisi tangan seperti ini, kemudian kita Tanzhou, kita belajar melakukan Tanzhou dari tangan benar-benar di bawah, kemudian Tanzhou. Sehingga dari tangan di bawah seperti ini, kita bagaimana belajar melakukan Tanzhou. Tanzhou dengan struktur yang tepat dan cepat. Sehingga pada akhirnya otak kita akan merekam muscle memory, ya, sehingga ketika tangan kita di bawah terus tiba-tiba ada orang mukul, dia akan cepat sekali bergerak ke atas. Itu muscle memory yang dibentuk dalam setiap aktivitas Wing Chun. Di sebagian branch Wing Chun yang lain, sebagian meniadakan yang namanya Ganzhou ya. Padahal ini adalah salah satu teknik yang benar-benar murni diajarkan oleh Grandmaster Yip Man kepada Wong Chun Leung, yang dimana ceritanya panjang sih, tapi intinya waktu itu Wong Chun Leung mengalami bukan kekalahan ya, menang tapi kena pukul. Itu jarang-jarang. Jadi cerita sedikit, waktu itu Wong Chun Leung menang tapi kena pukul. Karena apa? Karena ketika dia melakukan Beimo dan lawan sudah jatuh ke bawah, sudah kayak posisinya entah merangkak atau berlutut seperti itu, ketika lawannya memukul area paha, Wong Chun Leung melakukan teknik Jamzhou dan ternyata pukulannya masih lebih rendah sehingga pahanya kena pukul, meskipun pada akhirnya Wong Chun Leung membalas dan akhirnya menang. Kemudian pada saat itu Wong Chun Leung datang ke Yip Man dan menanyakan, saya harusnya gimana gitu kan. Baru Yip Man cerita bahwa ini loh, yang salah satu dari Sinim Tao itu ada Ganzhou baru Tanzhou. Jadi seingat saya kisahnya seperti itu, sehingga Wong Chun Leung pada akhirnya mengadakan Sinim Tao itu sesuai dengan yang diajar ke Yip Man. Jadi ada 4 section ya. Jadi section Tan, kemudian Jam, Tan, Hyun, Jeojong, kemudian Tan, Gan, Tan, Hyun, Jeojong, itu dilakukan. Sehingga pada akhirnya kita, dan kayaknya sebagian yang senior ada kok yang masih melakukan seperti itu, seperti yang diajarkan oleh Grandmaster Yip Man kok. Nah, tapi intinya bukan itu guys. Intinya adalah setelah kita Ganzhou harus dilakukan dengan struktur yang persis sama ketika kita memukul. Kemudian setelah Ganzhou kita melakukan Tanzhou lagi balik. Tujuannya adalah untuk membuat muscle memory kita bahwa
ketika tangan kita berada di bawah pun kita bisa dengan cepat melakukan tanzau. Karena strukturnya sudah terbiasa dilatih dari tangan di bawah. Oke, tangan ini ikut-ikutan maju guys, refleks. Ini yang namanya muscle memory guys. Padahal mau gerakin ini ikut aja naik. Karena ini adalah wusao, guarding hand yang harus selalu ada. Main parachute, secondary parachute yang selalu Sifu bilang. Oke, jadi dari ganzao sama tanzao, hyunzao sama dengan konsep yang tadi persis sama hyunzao, turun ke bawah, kemudian cheojong mengarah ke bagian sini, cheojong, baru naik ke atas, kemudian balik. Oke, berikutnya, nah ini yang unik. Ya sudah tahu Pak ya, bongsao ya. Sekali lagi, bongsao bukan kepakan sayap burung. Oke, saya sering ketawa dan sering saya ulang-ulang ini karena sebagian masih menganggap bongsao itu kepakan sayap burung. Oke, karena manusia tidak diciptakan sebagai memiliki sayap guys. Dan manusia terutama laki-laki punya burung cuma satu. Oke, kita bercanda sedikit guys, jadi nggak usah tegang-tegang. Jadi bongsao, oke, dari posisi seperti ini kita lakukan bongsao. Oke, bongsao. Nah, ini salah satu konsep yang banyak digunakan dalam Sinimtao. Dalam Chizao, maaf ya. Jadi seperti ini, biar kelihatan karena saya sudah sini saja. Dari serangan seperti ini, kemudian kita bongsao. Oke, bongsao. Pastikan bongsao presisinya tepat, karena begitu salah maka yang terjadi adalah kita akan kolaps bongnya. Kemudian dari bongsao kita turunkan siku membentuk tanzao. Jadi bukan melepaskan siku guys, tapi dia memastikan siku balik ke strukturnya sehingga membentuk yang namanya tanzao. Jadi dilakukan pelan, jadi bongsao, tanzao. Jadi strukturnya harus pas. Oke. Nah, bong dan tan ini yang banyak digunakan dalam Chizao, dan yang paling sering saya temukan bahwa pergerakan bong dan tan ini tidak presisi sekali. Sehingga ketika kita Chizao, kan Chizao seperti ini guys. Jadi Chizao ini dilakukan dengan presisi yang tepat, sehingga ketika tangan lawan menempel di sebelah sini kita, dia tidak akan bisa masuk baik dengan kondisi apapun. Tan kita tidak kolaps, bong kita juga tidak pernah kolaps. Ditabrak pun kita tidak mundur, dia hanya bergerak. Oke, jadi Sinimtao mengajarkan kita presisi yang tepat ketika kita melakukan bong dan tan, terutama bagi praktisi Wing Chun yang sering melakukan Chizao. Jangan melakukan Chizao dengan bong yang seperti ini ya. Kalau bong Anda seperti ini, dihajar Anda akan hilang. Oke, jadi banyak sekali saya lihat kesalahan presisi, atau mungkin tidak sadar kali, saya tidak tahu ya. Ya mudah-mudahan setelah video ini teman-teman mulai berpikir, oh iya ya, ternyata ketika Chizao pun kita harus menyesuaikan presisinya dengan tepat. Karena Chizao itu konsepnya adalah to test the structure. Kita mengetes struktur kita dan kita mengetes struktur lawan. Itulah kenapa dalam Chizao itu ada pressure. Dilakukan pressure sehingga kita mengujikan struktur kita dan mengujikan struktur lawan. Salah satunya yang paling sering diuji itu adalah tan kita dan bong kita. Ketika kita benar melakukan struktur tan dan bong yang dilakukan dalam Sinimtao section 1 pada gerakan yang keempat, gitu ya. Sinimtao section 1 gerakan yang keempat dilakukan dengan pelan tapi benar. Seperti yang Sifu sering titipkan kepada saya, bahwa pelan tapi benar. Bong, kemudian ini tangan selalu ikut tan. Tan juga dengan struktur yang pas. Oke. Bagaimana struktur tan yang pas? Itu ada pada bahasan yang lain. Oke. Jadi minimal presisinya kita dapat. Tanya banyak baca, banyak belajar. Kayaknya di artikel-artikel saya sebelumnya di fanpage Combat Wing Chun, kayaknya saya sudah pernah kayaknya bahas tanzao ya. Nggak tahu udah pernah belum ya. Kayaknya sih udah ya, karena banyak artikel yang pernah kita bagikan kepada teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman bisa lebih banyak belajar membaca sehingga bisa memahami Science of Fighting Wing Chun dengan lebih detail, dengan lebih clear ya. Oke, gerakannya ada bong dan tan. Hati-hati dan melakukan gerakan ini. Disinilah gerakan yang paling sering salah,
terutama ketika teman-teman melakukan Qizhou. Qizhou itu dilakukan belakang Bong Tan, persis sama ketika kita melakukan gerakan Bong dan Tan dalam Siu Nim Tao. Jadi boleh nggak Qizhou itu cepat? Boleh. Tapi cepat itu tidak juga boleh salah. Cepat tapi benar itu yang tepat. Pelan benar itu awalannya, kemudian baru kita latihan cepat benar. Jadi kalau step awalnya itu benar, dilakukan dengan slow motion benar, kemudian dilakukan dengan kecepatan lebih dikit, pelan benar, ya. Baru yang ketiga adalah cepat benar. Nah, itulah kenapa Sinim Tao kalau Sifu sering menitipkan kepada kita bahwa lakukanlah Sinim Tao minimal 3 kali sehari. Bayangin coba, 3 kali sehari guys Sinim Tao. Kalau kita lakukan 3 kali sehari Sinim Tao setiap hari dengan struktur yang benar, dengan konsep yang benar, dengan timing atau waktu melakukan yang benar, dengan presisi yang benar, satu Sinim Tao 30 menit, maka sebulan Anda melakukannya, Anda akan merasakan struktur Anda semakin lama semakin firm. Tapi syaratnya satu ya, underline, boldnya satu, Anda harus tahu presisinya dulu. Ketika Anda tahu presisinya, maka Anda akan ketika melakukan Sinim Tao sehari 3 kali, Anda akan merasa badan itu sangat siap dengan tools yang dibutuhkan. Oke, kita lanjut ya. Waktu semakin cepat berjalan. Setelah Bong Tan, berikutnya adalah Daijung, lifting pump. Daijung, ya. Sebagian besar kemarin ketika Mokianjong saya pernah berkelakar. Mohon maaf, saya sebenarnya aslinya orangnya suka bercanda. Jadi mohon maaf ya. Jadi tidak ada maksud sama sekali untuk menyinggung siapapun. Video ini dibuat ingin untuk membuka wawasan, menambah wawasan dari teman-teman tentang science of fighting dari Wing Chun yang kita bisa bilang sophisticated atau canggih ya. Jadi sebagian orang melakukan Daijung dengan hanya mengangkat tangan ke atas seperti ini. Ini nggak ada gunanya guys. Sama sekali nggak ada gunanya. Sehingga makanya saya kemarin sempat berkelakar ketika orang melakukan Mokianjong, ketika akhir selalu ada Daijong atau orang sebut Toksao sama aja. Ketika kita melakukan, banyak orang melakukan dengan mengangkat ini ke atas. Ini tidak ada manfaatnya guys. Karena ini tidak ada. Contoh yang paling gampang adalah coba sesekali Anda minta seseorang yang cukup kuat, teman Anda siapapun yang cukup kuat untuk mencekik Anda dengan 2 tangan. Oke, cekek dengan 2 tangan dan turunin ke bawah sehingga Anda tidak bisa goyangkan. Jadi cekek seperti ini atau ambil kerah baju Anda dengan posisi seperti ini ya. Dan suruh dia turunkan badannya sehingga dia gravitasi mendukung dia. Kemudian Anda coba lakukan yang namanya Toksao dengan seperti ini. Maka yang terjadi apa guys? Zong. Itu cara kita menguji konsep Wing Chun guys. Jadi semuanya harus proven record, dapat terbukti bisa digunakan dalam pertarungan atau kondisi real ketika kondisi kita terancam. Nah, Daijong yang benar itu adalah dari seperti ini. Kemarin dalam Mokianjong pernah saya sampaikan juga. Dari posisi seperti ini dia mendorong ke depan dengan menggunakan siku. Sehingga dia terconnected dengan hips kita dan ketika mendorong kita menggunakan satu badan kita mendorong. Ini yang diajarkan oleh Sinim Tao. Bong Tan Daijong. Jadi arahnya sesuai dengan dari sini naik ke atas dan tenaganya berasal dari bawah hips naik ke atas. Saya pernah lakukan ini bersama seorang teman yang mungkin bobotnya 100 kilo lebih kali ya. Dia mencekek saya dengan 2 tangan. Saya hanya arahkan tangan saya taruh di sini. Oke, ketika dia mencekek tangan saya taruh di sini, kemudian saya lift up dan jadi ada dia seperti akalnya tercabut guys. Itulah fungsi Daijong yang ada dalam Siu Nim Tao yang banyak digunakan dalam setiap akhir atau penutupan sesi di Mokianjong. Oke, jadi itu Daijong. Dan gerakan yang terakhir adalah gerakan seperti ini. Nah, gerakan yang tangannya seperti ini, kemudian ini tangan di sini. Kemudian ini disapu, sapu,
sapu. Oke. Nah, fungsinya apa gitu kan? Kenapa kita nyapu seperti ini gitu kan? Nah, fungsinya apa? Kenapa kita nyapu seperti itu? Sebagian besar mengatakan bahwa fungsinya adalah ketika tangan kita dipegang terus kita sapu seperti itu. Bisakah itu dilakukan? Maka jawabannya adalah bisa. Tapi itu bukan objektif utamanya, guys. Gitu ya, bagi orang yang selama ini belajar seperti itu, maka dikatakan bahwa itu bukan objektif utama dari melakukan gerakan ini. Objektif utamanya itu adalah belajar mekanisme perubahan dari tangan satu ke tangan yang lain ketika kita melakukan chain punch. Jadi kita mulai diajarkan juga bagaimana melakukan perubahan mekanismenya seperti itu. Jadi ini dilakukan di bawah sehingga ini bisa juga dilakukan di atas. Ini ada pada di Chamkyu juga ada seperti ini. Ini belajar mekanisme untuk balik. Kelakar yang sering kita buat dengan teman-teman adalah bagaimana kalau tangan kita dipegang seperti ini, gitu kan? Dipegang dengan kencang. Bagaimana cara kita melepaskannya? Ketika kita gunakan konsep ini di sini, itu tidak berhasil. Berarti kan Wing Chun nggak bisa dong dipakai, gitu kan? Jadi maka jawabannya adalah mungkin yang melakukan tidak memahami konsep dengan benar. Guys, ketika tangan Anda diginikan, ya, Anda putar aja tangan dia lepas, guys. Dan permasalahannya adalah ketika tangan Anda dipegang seperti ini, permasalahannya adalah ngapain lepasin tangan? Ngapain fokusnya di tangan Anda yang dipegang? Kan Anda masih punya tangan satunya. Ketika tangan Anda dipegang di sini, satunya dipegang di bawah seperti ini, ngapain fokus ini? Sikat aja kamu dar, selesai, guys. Pasti lepas. Jadi apa namanya, kalau kita sering berkelakar seperti itu bahwa Wing Chun itu benar-benar belajar efisien, diawali dengan pukulan, diakhiri dengan pukulan bahasanya. Jadi ketika tangan kita dipegang seperti ini, ngapain kita? Saya diajarin di sini tahu. Ketika tangan dipegang kita harus seperti itu ya. Pertanyaan adalah what for? Yang paling penting adalah ketika seperti tangannya jangan ini dihajar, tapi ketika dipegang ya pukul aja sebentar. Ketika dia pegang tangan kita dan dia ngerasa dia mengancam kita, maka yang dilakukan adalah kita pukul saja, dar, selesai. And the fighting is finished. Oke? Sip ya. Jadi konsepnya seperti itu, guys. Jadi bukan bisa nggak? Bisa dilakukan ketika kita lakukan dengan konsep yang benar, tapi objektifnya tidak melulu tentang itu. Oke, objektifnya justru berbeda dengan apa yang dilatih kadang. Jadi bukan ini, ketika tangan kita dipegang pukul aja langsung dar, selesai kan. Oke ya. Nah, setelah ini 3 kali, kemudian kita latihan, kita dimulai diajarkan atau diperkenalkan dengan konsep yang namanya chain punch atau Lin Wan Kun dengan chain punch. Ini dilakukan beberapa kali, tidak dengan speed yang keras, namun dengan struktur. Sinim Tao itu dilakukan dengan struktur yang tepat. Jadi saya lupa tuh kapan ya, pernah ada yang tanya kepada kami, jadi Japri DM gitu, nanya, bukannya Sinim Tao yang paling penting itu adalah bahasanya apa ya? Nah, saya lupa deh. Oh ya, fajing ya, fajing atau ledakan pukulan. Bukan, guys. Jadi Sinim Tao itu bukan tentang fajing. Sinim Tao itu adalah tentang struktur. Justru malah ketika setelah terakhir seperti ini, ketika kita setelah 3 kali gitu kan, nah terus kita mukul, yang lebih penting itu adalah struktur pukulannya yang tepat. Struktur pukulannya yang tepat dengan mindset yang tepat. Oke, struktur pukulan yang tepat dengan mindset yang tepat. Ketika kita melakukan seperti itu, maka kita mulai diperkenalkan dengan konsep yang namanya chain punch atau Lin Wan Kun. Jadi bukan seperti yang bukan fajinnya, tapi strukturnya tepat. Bagaimana apa yang harus presisi ketika kita memukul, kemudian bagaimana cara kita memukul dengan benar, bagaimana kita melus and relaxkan bahu kita ketika memukul, dan kita murni menggunakan energi dari siku kita ketika memukul. Bisa juga ketika yang sudah terbiasa divariasikan dengan Juma ya. Oke, banyak sekali, dan itu bisa dilakukan
agak lama. Itu ya. Oke. Sip. Sekarang kita mau menyapa dulu nih, kayaknya ada yang minta. Mas Teguh nih kayak minta ini ya. Teguh, you their fan won't be able to watch this live video unless dia. Oh, enggak. Oke. Oke ya. Jadi itu konsepnya guys. Jadi yang paling penting dalam Sinimtau ini adalah bagaimana kita memahami konsepnya dengan benar dulu. Jadi ini part dari Sinimtau. Jadi section 3 kunci utamanya adalah koordinasi. Bagaimana kita mengkoordinasikan dari siku yang satu, struktur yang satu dengan struktur yang lain, sudut yang satu dengan sudut yang lain, sehingga pada akhirnya kita tidak kolaps. Oke? Ya. Bagi teman-teman yang menganggap bahwa video ini cukup bermanfaat, Science of Fighting, silahkan nonton video-video kami berikutnya. Banyak videonya yang sudah ada di YouTube. Dan ingat sekali lagi subscribe ya. Bila ingin mendapatkan pemahaman yang benar tentang konsep Wing Chun, silahkan subscribe juga channel kami. Dan semoga video-video ini bisa menjadi sebuah kemanfaatan bagi kita bersama. Oke, sampai ketemu lagi di My WSL Wing Chun Journey berikutnya. Bye semuanya ya. Mau ada pertanyaan silahkan DM aja ya. Bye.